Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, renungan awal pagi Jumat di Masjid Dagang Muttaqin Simpang Ampek bersama ayat 16 surah Sejadah yang kita dengar selalu di pagi Jumat. Kita ambil satu ayat 16, ayat yang dibaca sesudah sujud sejadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ini ayat yang dibaca sesudah bangkit dari sujud ya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ini sifat-sifat ahlul jannah ya. Tentang sifat-sifat ahlul jannah dari ayat 15 dan 16. Kita ambil ayat 16 saja. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ahlul jannah itu di malam hari bukan tidur saja. Sebelum ke masjid dia solat di rumahnya. Itu maksud ayat ini. Sebelum ke masjid dia solat di rumahnya. Ada agenda solat di rumah. Mungkin bersama istri, bersama suami, bersama anak. Sehingga dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami yang salat tahajud, yang bangun di malam hari salat tahajud, lalu dibangunkannya istrinya. Kalau istrinya enggan bangun, dibiarkannya dulu. Sudah dekat mau azan subuh, mungkin setengah jam lagi, dibangunkannya lagi. Kalau tidak mau juga, diambilnya air, dipercikkannya ke mukanya. Itu hadis Nabi itu ya. Kalau tidak dibuat nanti ditanya nanti dari kiamat. Ada suami istri salat di malam hari salat tahajud. Dalam hadis yang sama juga dikatakan, semoga Allah merahmati istri yang sholat di malam hari. Istrinya dulu bangun dari suaminya. Dia sholat, mungkin dia sholat 1 jam sebelum fajar contohnya. Kalau hari ini azan subuh 5:03. Mungkin ibu itu bangun jam 3:30 contohnya. Dia sholat sehingga tinggal setengah jam lagi mau azan, dibangunkannya suaminya lagi. Kalau tidak mau bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suami. Itu hadis Nabi ya. Sampai begitu Rasulullah mengambil berat tentang sholat malam. Sampai begitu ya. Jadi tidak cukup sholat berjamaah subuh saja, tidak cukup. Orang kita, kefahaman mereka terhadap sholat masih perlu disempurnakan. Dipikirnya kalau sholat di rumah ada cukup, tidak cukup. Tidak cukup sholat di rumah. Tidak cukup sholat berjamaah saja. Kalau tidak sholat, ini ayatnya, ayat lain banyak lagi. Dalam hadis banyak lagi. Sholat itu merangkumi sholat fardu berjamaah, sholat sunat qabliyah ba'diyah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain. Ini ceritanya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka meninggalkan tempat tidurnya. Sudah jam 3.30, tengah umpeknya orang Sikoya, kata orang Malaysia 3.30. Tidak mau tidur lagi. Ini ayatnya ini. Yad'una rabbahum. Mereka dalam solat berdoa menangis. Ya Allah, usiaku sudah di penghujung ya Allah. Kawan-kawan sebaya sudah banyak yang mendahuliku ya Allah. Aku menunggu giliran saja lagi. Sama ada saya dulu ataupun istri dulu, tidak tahu ya Allah. Yang jelasnya sebentar lagi saya akan berpisah dengan istri, saya akan berpisah dengan anak, rumah kediaman akan ditinggalkan, kendaraan akan ditinggalkan, sawah ladang kebun akan tinggal semuanya.
Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan dengan risau, wa tama'an dan harap. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Tanda banyak dosaku sembahyang berjamaah belum penuh lagi ya Allah. Tanda banyak dosaku tahajud kadang buat kadang tidak buat ya Allah. Sembahyang sunat selalu tercicir ya Allah. Itu disebabkan dosa. Kata ulama, orang yang tersekat, tersekat bahasa Malaysia ya, terdinding, terhijab. Orang yang terhijab dari dosa, maaf. Orang yang terhijab dari salat itu karena dosanya. Kenapa tidak ke masjid? Dosa yang menghalang. Kenapa tidak sembahyang sunat? Dosa. Kenapa tidak tahajud? Sehat. Sehat. Bapak tu sehat, ibu tu sehat. Tapi dua-dua tidak tahajud. Kenapa? Kata ulama karena dosa. Karena dosa. Kenapa tidak ke masjid? Karena dosa. Kenapa tidak mau duduk dalam majlis ilmu? Dosa. Dililit dosa, dibelenggu dosa, dihijab dosa. Itulah berdoa kepada Allah, ya Allah banyak dosaku ya Allah. Ya Allah, aku harap akan keampunanmu ya Allah. Khaufan, risau, wa tama'an, harap. Jadi waktu bangun tahajud itu mesti berdoa. Sama ada doa dalam salat atau doa sesudah salat. Yad'una rabbahum, beribadat, bersolat, berdoa kepada Allah khaufan. Jadi teks doa itu mesti dibikin sendiri. Mesti dibikin sendiri. Apa yang sesuai dengan dirinya, itu yang diluahkannya kepada Allah sebelum ke masjid. Itu maksudnya sini ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa beribadat kepada Allah dengan rasa harap, khaufan rasa takut, rasa risau, wa tama'an dan harap. Seperti yang dikatakan tadilah. Ya Allah, umur saya sudah lebih punya 50, sudah lebih 60, sudah dekat 70. Pintu kubur sudah dekat nih ya Allah. Rambut sudah memutih ya Allah. Saya menunggu saatnya saja lagi. Saya harapkan di penghujung usia saya ini saya meningkat ketaatan saya kepadamu ya Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, sifat yang berikutnya di samping sembahyang tahajud orangnya pemurah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang tu pemurah, rajin berinfak. Keluar pitih dia berkirun. Subhanallah. Subhanallah. Karena dalam ayat lain katakan pitih yang keluar itu sebenarnya bukan hilang. Kalau bapak mengeluarkan pitih untuk keperluan agama Allah, itu untuk bapak katanya. Akan digantikan Allah. Banyak ayatnya tu ya. Banyak ayatnya tentang berinfak. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Harta yang kamu infakkan itu akan digantikan Allah. Wa huwa khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Subhanallah. Begitulah ya. Kemudian ditambah sedikit dengan cerita. Cerita itu dalam buku ini cerita macam mana orang dulu berqiyamul lail. Seorang hamba Allah yang hidup, yang lahir tahun 53 Hijrah, meninggal 130. Namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Malam hari dia berqiyamul lail. Dia berqiyamul lail, subhanallah. Lalu dia menangis. Menangis dalam solat. Menangis dalam solat karena dia membaca ayat yang membuat air matanya tak tertahan. Dia membaca satu ayat dalam surah Az-Zumar menjadikan air matanya mengalir dengan derasnya. Lalu ahli keluarganya risau. Dipikir nangis ini bukan tangisan biasa. Ahli keluarga risau melihat tangisan Muhammad bin Al-Munkadir yang semalam. Ini sebagai cerita orang tahajud ya. Dia tahajud, dia baca ayat dalam surah Az-Zumar, lalu nangis. Ahli keluarganya risau, lantas sempat memanggil Buya malam tuh. Dipanggillah Buya, panggillah Syekh ke rumahnya, ke rumah keluarga untuk mengatasi macam mana bapak ini menangis. Datanglah
Syekh ke rumah keluarga, berunding dengan Muhammad bin Al-Munkadir namanya ya. Kenapa tadi Pak? Apa yang terjadi sama Bapak? Sampai-sampai keluarga menjemput saya ke rumah. Ini pukul 3 ini ya. Subhanallah. Dipanggillah Syekh namanya Abu Hazim Al-A'raj. Tokoh ulama generasi kedua. Generasi pertama sahabat, generasi kedua tabi'in. Ini tokoh tabi'in, ulama tersohor di Madinah. Dipanggil ke rumahnya untuk menanggulangi, mengatasi masalah bapak yang menangis dalam sholat yang tak tertahan, tak berhenti. Lalu ditanya oleh Syekh tadi, kenapa tadi? Katanya, saya tadi membaca ayat dalam surah Zumar, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Itu saya baca. Apa yang kamu baca? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kemudian Syekh itu lagi menangis, lebih dari tangisan Muhammad Al-Munkadir sendiri. Tengok maksud ayat ini ya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ayat 47 surah Zumar halaman 463. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan nampak nanti di hari kiamat, bila kita sudah berada di hari kiamat, akan kelihatan perkara-perkara yang tidak terlintas di dunia ini. Rupanya sembahyang saya itu sia-sia. Rupanya saya ini banyak kelemahan mengurus rumah tangga saya. Istri tak terurus, anak terbiar. Subhanallah. Rupanya panggilan Allah yang 5 kali sehari semalam itu yang saya tidak datang itu bermasalah sama saya. Rumah saya dekat. Panggilan Allah berkumandang. Sahut menyahut di sini panggilan azan ya. Sini azan, sini azan, sini azan. Tak berapa azan satu waktu. Ada berapa azan di sini? Ada 5 katanya. 5 azan. Cie tidak didatangi dah. Wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kelihatanlah di sana nanti perkara yang tidak terlintas di hati. Rupanya orang yang lolos subuh itu masalah besar. La ilaha illallah. Rupanya yang tidak pegang Quran itu masalah besar. Kenapa dia tidak bisa pegang Quran? Tidak tanya lagi. Tanyalah diri, kenapa saya tidak pegang Quran? Quran ini panduan, pedoman, tapi tidak dipedomani, tidak dipelajari. Macam mana lah hidup orang yang dikasih panduan, pedoman, tapi tidak tahu dia pedoman hidupnya. Hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitabullah. Zalikal kitab. Inilah kitabnya. La raiba fihi. Yakinilah dengan penuh. Kalau dia yakin, dia mesti pegang, dia mesti belajar. Hudal lil muttaqin. Panduan bagi orang yang bertakwa. Kita di masjid muttaqin. Tahukah muttaqin itu apa? Kalau jemaah muttaqin, dia mesti tahu muttaqin, mesti tahu sifat-sifat muttaqin. Tadi malam saya pengajian di Masjid Mukhlisin Bandarjo. Tahu kalian mukhlisin kenapa dikatakan mukhlisin? Kalau penduduknya mukhlisin, ikhlas adanya penuh surawanya, penuh masjid. Ini kalau muttaqin, yang sekitar masjid ini kalau muttaqin penuh surau nih. Tidak muat lagi nanti, tambah lagi, penuh lagi. Muttaqin orang yang takut kepada Allah. Takutnya kalau dipanggil tidak datang, diimbau tidak datang, takut. Subhanallah. Jadi cerita orang tadi, orang yang saleh salat tahajud sehingga dia membaca satu ayat dalam surah Zumar tadi ya, dia terbendung air matanya keluar. Nabi Muhammad pernah salat di malam hari baca satu ayat saja. Semalam penuh, semalam suntuk dibaca satu ayat sambil menangis, sambil berdoa. Ayat itu yang mendoakan umatnya. Ayat 118 surah Al-Maidah. Ayat itu mendoakan bukan dirinya, mendoakan umat. Umat yang didoakan. Ayat itu mengandung istighfar. Rasulullah meminta supaya Allah mengampunkan dosa umat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Kalau engkau mengazab umatku itu ya Allah, mereka kan hambamu, bukan orang lain. Umatku iya, tapi hambamu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka, itu hambamu ya Allah, bukan orang lain. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau berikan keampunan, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Artinya apa? Ampunlah dosa umatku itu ya Allah. Itu maksudnya. Dibaca Rasulullah dalam sholat tahajud satu malam, jadi berapa ribu kali dibacanya itu. Sahabat-sahabat lain juga, lain orang lain sentuhannya. Sepatutnya bila kita sholat tahajud kita mesti belajar apa ayat yang mau saya baca. Bacalah ayat yang bila kita baca nangis dibuatnya. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah, ini yang diamalkan oleh Muhammad bin Al-Muqaddir. Jadi sembahyang tahajud itu bukan sembahyang saja kemudian sesudah sholat. Tidak ada kesannya, tidak ada sentuhannya. Sholat tapi tidak ada jaringan, tidak ada koneksi. Sholat ini koneksi. As-salah bimana as-silah. Sholat itu artinya koneksi. Bila kita sholat kita membangun jaringan dengan Allah. Sama ada sholat berjamaah atau sholat sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Begitu dulu. Mudah-mudahan Allah selalu mendekatkan hati kita ke rumahnya, terutama pagi Jumat. Terutama kita baca surah Sajadah 30 ayat perlu dipelajari. Tadi baru kita ambil ayat 1 saja yang diawali dengan tatajafa junubuhum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya hayyu rahmatika nastaghis. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.